Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Evrita. Ya, hari ini masih semangat belajar kan? Semangat dong. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat ya anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, dan pembelajaran kedua. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, yuk jangan lupa siapkan buku tematik kalian dan alat tulis kalian. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dan penilaian poster teman. Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa tetap simak video pembelajaran dari ibu ya, dan diperhatikan. Kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai sikap positif terhadap keberagaman ekonomi. Di sini kita harus bersyukur terhadap keberagaman ekonomi di sekitar kita. Karena keberagaman ekonomi merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya keberagaman ekonomi, maka kebutuhan kita akan terpenuhi. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo, simak kisah Mang Samad berikut ini. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sendal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausahawan untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki, karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal. Belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko.
Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjaannya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, anak-anak ibu, dari teks bacaan berikut, mari jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah Mang Samad? Nah, ya, Mang Samad adalah seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Pertanyaan kedua, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya, Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali, ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau temannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru. Kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika, melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importir dari luar negeri. Sekarang, produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Pertanyaan selanjutnya, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Lalu, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. Pertanyaan keenam, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Tolong jelaskan. Kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi, karena dengan inovasi, kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. Pertanyaan ketujuh, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Ya, ekonomi Mang Samad meningkat. Laba juga merasa bermanfaat bagi orang lain karena melalui usahanya, ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Nah, itulah 7 pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca tadi. Nah,
Keberagaman ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, keterampilan, dan sikap kerja keras. Nah, setiap orang pastinya memiliki potensi yang berbeda. Dari setiap potensi yang kita miliki, kita harus mengasahnya agar potensi tersebut dapat menjadi peluang usaha atau keberhasilan untuk kita. Di era globalisasi sekarang, setiap orang harus mengasah potensinya supaya ia dapat bersaing secara sehat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana syarat poster dengan baik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu poster dan ciri-ciri poster. Nah, berikut ulasan syarat poster yang baik. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam poster mudah dipahami dan diingat oleh pembaca. Yang ketiga, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi isi poster yang mau disampaikan. Yang keempat, poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat, jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Yang keenam, bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek, misalnya kertas karton. Yang ketujuh, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Nah, sementara itu, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas serta mudah diingat oleh pembaca. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dituangkan dalam poster. Yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Perlu diperhatikan perpaduan warna, peletakan, dan kualitas gambar yang menarik. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu merangkum materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, setelah itu kita simpulkan bersama ya anak-anak, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dan sudah belajar mengenai poster. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu memiliki salah, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.